Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Kaum muslimin ikhwat iman rahimahullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Alhamdulillah kita masih diberikan jatah umur, sehat walafiat, dan dengan nikmat iman dan Islam telah kita senantiasa menjalankan ibadah kepadanya. Tentunya khususnya mendirikan ibadah sholat yang lima waktu tidak pernah kita lalaikan, apalagi kita tinggalkan. Sholawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga pada segenap keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan juga kepada segenap umatnya yang taat dalam mengamalkan ajarannya sampai akhir zaman. Kaum muslimin ikhwat iman rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah semata kami ciptakan jin dan manusia melainkan adalah untuk beribadah kepada Al-Zariyatnya. Nah, kaum muslimin ikhwat iman rahimahullah, tujuan hidup kita manusia di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata adalah untuk beribadah kepadanya. Jadi walaupun bagaimana sesibuk apapun, dalam kondisi apapun, dalam sesibuk apapun, di mana saja kita berada, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus diprioritaskan, harus diutamakan, karena itu tujuan yang utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia ini. Jadi paling sangat penting sekali. Kaum muslimin ikhwat iman rahimahullah, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya nanti kelak di yaumul akhir yang pertama akan diperiksa adalah ibadah sholatnya. Apabila ibadah sholatnya tidak baik, tidak dijaga, tidak dipelihara, maka yang lainnya tidak baik. Maka peliharalah, jagalah ibadah sholatnya dengan sebaik-baiknya. Jadi kaum muslimin ikhwat iman rahimahullah, Rasulullah SAW sangat tegas dalam hadisnya sendiri, selain ibadah-ibadah yang banyak yang kita lakukan, ternyata yang dihisab pertama itu adalah ibadah sholatnya. Apabila sholatnya baik, ya, bilang betul, gitu ya, tidak ada yang kosong, rajin. Malahan pernah saya bilang pada waktu sudah sholat asar ya, sebaik-baiknya yang sholat itu adalah menunggu waktu sholat. Jadi ulah nunggu koma. Jadi belum azan dia sudah siap untuk menunaikan ibadah sholat. Jadi bukan nunggu koma. Ya. Jadi itu ya. Jadi kata Rasulullah SAW menegaskan bahwa amalan ibadah yang pertama yang dihisab itu adalah ibadah sholatnya. Timbul pertanyaan, bagaimanakah sekarang yang melaksanakan ibadah puasa tapi tidak sholat? Nah itu timbul pertanyaan, apakah akan diterima ibadahnya yang puasa tapi tidak sholat? Ya, nah itu timbul pertanyaan. Hanya yang jelas kaum muslimin yang iman rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada orang yang puasa tidak sholat untuk segera tobat. Jadi istilahnya itu ngapa gitu ya, masih tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya, melalui malaikatnya masih tercatat. Makanya diberikan kesempatan, manfaatkanlah bulan Ramadan itu selain ibadah puasa juga ibadah. Sebab nanti di yaumul akhir yang akan dihisab itu bukan puasanya dulu, tapi ibadah sholatnya dulu, gitu ya. Makanya di sebuah hadis yang lain, kaum muslimin rahimahullah, Rasulullah SAW menegaskan, as-sholatu imaduddin, faman haqqaha faqad ada madi. Sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan ibadah sholat, berarti mendirikan agamanya. Siapa yang meninggalkan ibadah sholat, hanya puasa saja misalnya, hanya haji saja,
hanya zakat saja, berarti merobohkan agamanya tetap. Jadi seperti kita mau mendirikan bangunan, dia mungkin kalau pasirnya sudah disiapkan, dia semen sudah disiapkan, alat-alat sudah disiapkan, apakah termasuk kayunya juga sudah disiapkan, kusennya. Kalau tiangnya belum ada, bagaimana? Apa jadi itu satu bangunan? Tentunya tidak akan jadi. Makanya ibadah sholat yang 5 waktu tetap itu harus diutamakan dan diprioritaskan. Kaum muslimin iman rahimahullah, bagaimanakah caranya kita menjaga ibadah sholat yang 5 waktu tersebut? Ya? Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ada ultimatum. Malahan bagi yang menjaga ibadah sholat justru ada keutamaan. Nah, keutamaan ibadah menjaga ibadah sholat itu seperti apa? Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, barang siapa yang dalam hidupnya menjaga ibadah sholat dengan baik, ya, sholatnya itu akan menjadi cahaya, sinar, menyinari kehidupannya, menyinari hatinya, menyinari jiwanya, dan menjadikan petunjuk. Petunjuk itu kan arah ya, supaya dia tidak tersesat gitu ya. Dan akan jadi menjadikan jalan selamat sampai yaumul qiyamah. Nah, ini ya, itu yang pertama ya. Barang siapa yang pandai menjaga ibadah sholat dengan baik, maka sholatnya itu akan menjadi cahaya, menjadi nur, akan menjadi petunjuk, supaya tidak kesasar, ya, dan akan menjadi jalan selamat sampai nanti yaumul qiyamah. Dari situ itu dilanjutkan. Barang siapa yang tidak menjaga ibadah sholatnya dengan baik, maka sholatnya tidak akan menjadi cahaya. Gitu ya? Mau jadi cahaya, tidak akan menjadi nur. Sholatnya juga tidak akan menjadi petunjuk. Dan sholat beres. Juga sholatnya tidak akan jadi jalan selamat nanti sampai yaumul qiyamah. Malahan nanti kata Rasulullah, kelak di yaumul akhir yang tidak bisa menjaga ibadah sholatnya dengan baik akan disatukan dengan Haman, Ubay bin Khalaf, Fir'aun, dan itu penjahat-penjahat atau orang musuh-musuh Islam. Ya. Nah itu. Jadi orang yang tidak menjaga sholat itu akan disatukan nanti di neraka dengan itu penjahat-penjahat Fir'aun, kita Haman, Ubay bin Khalaf dan sebagainya dan sebagainya. Nah itu ya, makanya jagalah ibadah sholat kita dengan sebaik-baiknya. Selain kita ibadah saum dalam bulan Ramadan, tapi tegakkanlah ibadah saum pada sempurna, kita mendirikan ibadah sholat dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin yang rahimahumullah, di dalam Al-Quran dan hadis ada 3 petunjuk bagaimana cara kita menjaga ibadah sholat. Yang pertama tentunya ikutilah atau nafis atau sesuaikanlah waktunya itu dengan sebaik-baiknya. Ya. Tadi telah nungguan komat, misalkan ibadah sholat itu kita jaga jangan sampai terlambat, gitu ya. Jadi yang pertama adalah tepatilah waktu sholat itu dengan sebaik-baiknya. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ditegaskan, sesungguhnya ibadah sholat itu sudah ditentukan waktunya. Loh. Jadi tapi kan masih kayaknya yang telat, gitu ya. Nah, itu yang pertama ya, menjaga ibadah sholat. Ikutilah waktunya sesuai dengan yang telah ditentukan. Makanya golongan yang utama yang suka didoakan oleh malaikat, dicintai oleh Rasulullah SAW, sebelum waktu sholat itu sudah nunggu. Ya, nah itu ya, itu golongan yang pertama ya. Itu yang pertama waktu. Yang kedua, kaum muslimin yang rahimahullah, sebagaimana yang tercantum di dalam surat ini Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un, ya. Yang artinya demikian, qad aflahal mu'minun, berbahagialah orang-orang yang mukmin alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi menjaga ibadah sholat juga harus diikuti dengan khusyuk, gitu ya. Jadi kita banyak masalah, banyak segala macam tek-tek bengek urusan dunia, ketika ibadah sholat maka semuanya jangan diingat-ingat lagi, tapi dapat kita laksanakan ibadah secara khusyuk, ya. Itu yang kedua ya. Karena di dalam Al-Quran juga dalam surat Al-Mu'minun begitu, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Berbahagialah orang-orang yang mukmin, yaitu orang yang ketika sholat dia senantiasa khusyuk di dalam ibadah sholatnya.
ulah pikiran pekerjaan gitu ya, pikiran di dapur, urusan di dapur asalkan dipaehan kompor, asalkan dihaneutkeun keur kayak tahu jangan diikuti itu. Jadi fokus dalam melaksanakan ibadah sholat terhadap bacaan yang kita baca. Dan adapun yang ketiga ya, sunan daripada Al-Quran dan hadis menjaga ibadah sholat tersebut, kesempurnaannya adalah senantiasa menjaga akhlak. Karena hakikat ibadah sholat itu sendiri adalah menjaga akhlak dengan sebaik-baiknya. Di dalam Al-Quran ditegaskan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya ibadah sholat itu untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi orang yang menjaga ibadah sholat itu dia bisa misalkan dari perbuatan yang baik dan buruk, keji dan munkar, baik dan buruk, sah dan batal dan sebagainya. Jadi itulah ibadah sholat yang sebaik-baiknya. Makanya singkat petik hasilna, singkat ala buahna, itulah sholat yang sebenarnya. Begitulah kaum muslimin rahimakumullah, mari kita sempurnakan ibadah sholat kita dengan sebaik-baiknya, kita jaga ibadah sholat dengan sebaik-baiknya, karena ibadah sholat merupakan ibadah yang utama yang akan diminta pertanggungjawaban yang pertama kali nanti di yaumul qiyamah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.